Pajak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di live IG KPP Pratama Datang di Taxi. Everything about tax is become easy. Bersama saya Nia, asisten penyuluh yang akan memandu acara sampai dengan selesai. Dan hadir juga di sebelah saya narasumber Mas Didi Jainani sebagai asisten penyuluh juga, yang akan menemani kita berbincang tentunya di bidang perpajakan. Nah, tema pagi ini itu terkait aplikasi akun Kotex dan pelaporan SPT tahunan melalui Kotex ya Mas ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sistem administrasi perpajakan kita itu kan sudah beralih nih dari DJP online beralih ke Kotex gitu Mas ya. Dan itu juga sudah berjalan dari Januari 2020 sampai sekarang. Nah, pertanyaan umum nih Mas, ya kan? Apakah konteks ini sama dengan DJP online? Jadi awalnya apakah sama harus mendaftarkan akun terlebih dahulu menggunakan NIK atau bisa langsung mendaftarkan akun menggunakan NIK? Karena kan NPWP sekarang itu kan sudah disamakan dengan NIK. Ya. Terima kasih Mbak Nia ya. Jadi mungkin ceritanya nanti ini akan sedikit panjang ya Bapak Ibu ya, atau kawan pajak semua. Jadi siap-siap. Jadi tahun 2025 ini tentunya dari awal Januari sudah menggunakan Kotex, dan nantinya tahun pajak 2025 ini di SPT tahunan yang akan nanti dilaporkan di 2026 itu sudah menggunakan Kotex. Lalu bagaimana sih Pak terkait login, terkait apa namanya untuk password, apakah masih juga menggunakan EVIN? Betul. Ya, langsung saja mungkin ya. Jadi nanti di Kotex nanti untuk user itu sudah tidak mengenal lagi dengan NPWP Mbak. Jadi mengenalnya usernya nanti menggunakan NIK. Ya, sudah 16 digit ya sekarang. Jadi basis data Kotex itu usernya menggunakan NIK. Lalu bagaimana cara untuk aktivasi atau masuk ke Kotexnya? Nanti bisa melalui menu aktivasi akun, atau bagi yang sudah login di DJP sebelumnya itu juga bisa langsung melalui menu berupa kata sandi. Iya. Jadi situ nanti langsung buat passwordnya. Nah, password di sini agak sedikit berbeda dengan password DJP ya Mbak ya. Jadi untuk password di Kotex nanti ada ketentuannya. Dia ada huruf besar, karakter khusus, angka, dan minimal 8 karakter. Iya, 8 digit atau 8 karakter ya. Dan kemudian nanti di sini nanti juga akan mengenal terkait tanda tangan atau sertifikat digital. Mungkin itu sekilas dari awal. Jadi ada perbedaan ya antara wajib pajak atau pajak ini yang sudah mempunyai akun di DJP online dengan yang belum. Itu untuk yang belum nih Mas, untuk yang dia belum sama sekali punya akun di DJP online, dia kan tadi harus pilih aktif. Oh, kalian belum betul. Aplikasi akunnya itu gimana Mas? Apakah harus mengisi, ada yang harus dia isi juga? Nah, untuk aktivasi akun sendiri nanti akan dilakukan pengecekan email dan nomor HP. Jadi pada saat memasukkan NIK, nanti pada saat aktivasi akun nanti pilih wajib pajak sudah terdaftar. Nah, kemudian nanti di situ memasukkan email dan nomor HP. Nah, dipastikan di situ nanti harus tercentang warna hijau. Nah, jadi jangan sampai nanti di situ ada tombol silangnya atau tampilan silangnya. Jadi kalau silangnya berarti di situ email atau nomor HP-nya itu belum terdaftar di database Kotex. Jadi wajib pajak harus, mohon maaf, kalau mengubah data ini harus langsung ke KPP ya. Jadi harus datang ke KPP terdekat nanti untuk merubah nomor HP dan email seperti itu. Dan kemudian nanti kalau sudah centang hijau pada saat memasukkan nomor HP dan emailnya, kemudian nanti bisa melakukan swafoto atau foto selfie ya. Jadi aktivasi akun ini harus verifikasi, jadi harus yang bersangkutan. Jadi nanti ada selfie-nya juga, kemudian nanti submit. Nah,
aktivasi akun di sini nanti berhasil dan nanti dikasih user. Nah, usernya tentunya NIK ya Pak. Kemudian passwordnya nanti ada password sementaranya terlebih dahulu dan dia kombinasi sama tadi, tapi masih istilahnya masih tidak beraturan. Iya, masih acak. Jadi nanti wajib pajak bisa merubahnya di menu ganti kata sandi. Jadi itu masuk ke email Mas ya? Betul. Jadi pemberitahuan aktivasi akunnya nanti masuk ke email yang nanti sudah sesuai dengan akun yang didaftarkan untuk aktivasi akun tersebut. Nah, intinya ketika aktivasi akun itu tuh kawan pajak harus pastikan email dan nomor HP-nya terlebih dahulu. Apakah itu sudah terupdate atau belum ya? Maksudnya memang yang sudah kondisi sekarang atau belum. Kalau misalkan belum atau ternyata itu berbeda, nah kawan pajak harus mengupdate terlebih dahulu di loket KPP terdekat. Tidak harus di KPP terdaftar, ya. Ya. Oke, dan harus yang bersangkutan juga karena Betul. dia ada fotonya itu tadi. Betul. Kemudian mungkin ada tambahan ya Pak. Jadi sedikit informasi bahwa di data kami bahwa wajib pajak yang sudah melakukan aktivasi akun itu baru datanya per 17 September kemarin ya Pak. Jadi 2025 itu datanya ada 9.500 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batang yang sudah melakukan aktivasi akun. Itu yang sudah. Tapi dari yang seharusnya itu ada sekitar 47.000 seharusnya. Jadi wajib pajak masih sekitar ya mungkin 10% kalau nggak salah ya kalau yang seperti itu. Jadi kami di sini tentunya ingin menghimbau juga untuk segera melakukan aktivasi. Ya, itu tadi. Dan caranya sangat mudah sebenarnya ya. Ya. Oke. Selanjutnya nih, tadi kan sempat disinggung sama Mas Budi ya. Ya, betul. Setelah aktivasi akun, terus kemudian kita sudah bisa login, itu ada sempat Mas Budi singgung terkait TPE atau ya sertifikat gitu ya. Itu apa itu Mas? Boleh dijelaskan? Mungkin sedikit menambahkan ya, mungkin ini adalah istilah baru bagi wajib pajak yang tentunya dulu itu hanya menggunakan PIN dan password, kemudian nanti ada kode token yang ada semacam konfirmasi ke email. Nah, kalau sekarang nanti menggunakan sertifikat digital atau tanda tangan elektronik bahasanya TTE tadi ya. Jadi apa itu? Nah, nanti wajib pajak setelah berhasil melakukan login itu nanti wajib pajak melakukan permohonan Mbak. Jadi di situ ada di menu profil saya nanti sertifikat digital, kemudian nanti pilih permohonan sertifikat digital tentunya, kemudian nanti masukkan email dan nomor HP, kemudian nanti pilih yang kode otorisasi Direktorat Jenderal Pajak atau biasa yang dikenal itu KUDJP ya. KUDJP gitu ya. Ya. Itu ya KUDJP tadi itu digunakan untuk itu sebagai pengganti dari tadi ada token dan segala macamnya. Nanti cukup dengan pertama kali melakukan permohonan KUDJP tersebut. Dan kemudian apa sih bentuk KUDJP? Nah, sebenarnya ini adalah kombinasi seperti password Mbak. Jadi kayak kalau bahasa kami nyebutnya passphrase. Iya. Jadi nanti ya silakan kalau misalnya wajib pajak ingin berbeda ya boleh. Tapi sama juga boleh. Soalnya kalau banyak yang dihafalkan nanti banyak yang lupa. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu untuk terkait sertifikat digital atau lebih dikenal KUDJP atau tanda tangan elektronik. Ya. Jadi itu digunakan untuk ketika kita mungkin submit. Betul. Oh ya, digunakannya untuk apa gitu ya? Jadi digunakannya untuk itu. Ketika kita melakukan layanan perpajakan, laporan perpajakan dan semacamnya, baik permohonan ataupun pelaporan, itu tentunya akan submit atau istilahnya dikumpulkan atau upload atau semacamnya. Nanti butuh otorisasi itu tadi. Jadi ketika nanti selesai mengisi SPT kemudian klik lapor. Nah, nanti dilapor di sini butuh siapa sih yang tanda tangan atau siapa sih yang melaporkan akun ini. Jadi nanti di situ digunakannya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi setelah aktivasi akun kemudian
banyak banget aplikasi yang kawan pajak juga merasa banyak banget aplikasi, pindah dari aplikasi kemudian ke webnya juga lain lagi. Nah sekarang cukup satu pintu lewat Cortex itu sendiri. Sama SPT tahunannya juga nanti dari Cortex juga. Ya, terkait SPT tahunan ini juga nanti mungkin wajib pajak mungkin masih ingat terkait e-filing ya Mbak ya. Iya betul. Jadi e-filing itu kan dulu ada yang 2 formulir tuh ya. E-filing 1770, 3 malah ya 1770 itu pakainya e-form, kemudian e-filing itu 1770S, kemudian 1770SS. Nah, nanti di Cortex itu hanya satu Mbak mengisinya, jadi lebih mudah. Oh, lebih mudah ya? Betul, jadi nanti ini mungkin kaitan pembahasan nanti kita berikutnya terkait SPT tahunan ya. Mungkin ada dari kawan pajak yang bertanya, silakan di kolom komentar. Ya, silakan, mungkin kita lagi live ini ya. Iya. Ya, mungkin wajib pajak juga siapa sih? Nah, kayak kita juga mungkin belum ini karena live IG pertama kita ya Iya. di KPP Pratama Batang. ya, karena kita kemarin per Juli Juli. kita baru ditugaskan di KPP Pratama. Gitu. Oke, mungkin Selanjutnya lanjut. Selanjutnya terkait laporan SPT nih Mas. Tahun depan udah tinggal 3 bulan lagi nih. Betul. Ya. Udah saatnya kawan pajak untuk melaporkan SPT tahunan. Tahun pajak 2025. Betul. Tadi disinggung SPT tahunan itu tahun depan sudah tidak menggunakan DJP online, sudah tidak menggunakan itu lagi, tapi menggunakan Cortex. Nah, gimana caranya Mas? Ya. Pertanyaan berikutnya juga, apakah susah Betul. pelaporan SPT tahunan via Cortex ini? Betul. Ya. Sebenarnya susah nggak mudah, nggak susah gampang. Tapi kalau kita tahu caranya sebenarnya mudah. Jadi ya karena ini mungkin pertama kali juga, mungkin jadi wajib pajak mungkin akan Ribet sedikit gitu ya. mengalami kesulitan karena mungkin baru pertama kali. Jadi mungkin ya, nanti kita akan jelaskan step by stepnya. Pada intinya sama seperti sebelumnya. Jadi ada induk, kemudian nanti ada lampiran. Untuk tata caranya, yang pertama kita harus untuk SPT sendiri ini lebih berfokus dulu untuk yang karyawan. Jadi yang karyawan apa yang perlu disiapkan? Tentunya kalau karyawan kita harus menyiapkan bukti foto. Ya, bisa A1 untuk yang negeri atau swasta nanti A2. Atau terbalik saya lupa. A2. Ya A2 untuk PNS, mohon maaf. Jadi kembali ya, jadi A2 untuk PNS dan A1 untuk yang pegawai swasta. Jadi sebenarnya bukti potong itu wajib ketika ada pemotongan pajaknya. Ya, begitu pula dengan konteks nantinya. Tapi nanti saya akan jelaskan apakah itu apakah enggak. Jadi kemudian ada beberapa step yang perlu diperhatikan dalam langkah-langkah pelaporan SPT di konteks nantinya. Yang pertama tentunya persiapan itu tadi yang saya sebutkan tadi, harus membawa bukti potong. Terus tentunya sudah aktivasi akun DJP yang tadi kita jelaskan di awal, kemudian sudah melakukan permintaan sertifikat digital atau KO DJP, kemudian nanti melakukan ya, nanti ada daftar harta, kemudian hutang dan susunan anggota keluarga. Ini untuk persiapan. Nah, ketika sudah berhasil masuk, langkah berikutnya adalah untuk membuat konsep. Nah, ini mungkin sedikit hal yang berbeda, Mbak. Jadi kalau dulu tuh mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan ketika e-filing. Nah, ketika e-filing itu muncul pertanyaan, apakah sumber penghasilannya dari pekerjaan bebas, usaha atau pegawai? Nanti kita jawab iya, tidak, iya, tidak. Dan Ya. itu nanti akan mengarahkan Merujuk. pajak ya, Langsung mengarahkan ke SPT jenis yang mana. Betul. Nah, kalau di sini nanti pada saat membuat konsep itu semua sama, jadi satu. Jadi nanti konsepnya dibuat SPT orang pribadi. Jadi tidak ada di sini nanti membedakan usaha, tapi nanti dibedakannya dalam isinya. Kalau awalnya itu jenisnya cuma SPT orang pribadi gitu. Jadi nanti ketika buat konsep, kemudian nanti pilihlah tahun pajaknya, nanti SPT tahunan tahun pajak. Tentunya nanti periodenya Januari sampai dengan Desember. Ya, kemudian nanti pilih status SPT-nya. Tentunya
sama seperti sebelumnya ya. Jadi nanti normal atau kebetulan dan seterusnya. Jadi nanti setelah itu buat konsep. Nah ini step yang kedua untuk pembuatan konsep SPT. Nah, untuk pengisiannya gimana Mbak? Apakah ribet? Susah. Karena itu pasti pertanyaan pertama dan sangat umum dari kawan pajak gitu kan. Kayak, ini nanti SPT-nya pindah lagi dari DJP online ke Kopex, apakah susah? Apakah ribet gitu loh? Nah, ke langkah yang ketiga itu pengisian SPT. Nah, sebenarnya sama seperti yang dulu. Mungkin jadi masih ingat nanti berapa penghasilannya, status PTKP-nya, kemudian nanti dipotongnya berapa. Nah, ketika pengisian SPT ini nanti kawan pajak karena di awal ini tadi tidak membedakan jenis SPT-nya, maka di sini nanti dipilih sumber penghasilannya. Nanti di pengisian ini wajib pajak, kalau ini kan kita masih membahas tentang karyawan ya Pak ya. Jadi jangan lupa nanti isinya sehubungan dengan penghasilannya dari pekerjaan. Jadi nanti itu kolom yang pertama di header, nanti ada header. Nah itu nanti pilihlah sehubungan dengan pekerjaan. Nah ini nanti step yang pertama, ini jangan sampai salah. Karena ini menentukan jenis sumber penghasilannya dari mana. Kemudian berikutnya adalah nanti ngisi pilihan-pilihan. Nah, opsinya nanti pilihlah tidak terlebih dahulu. Soalnya nanti ada opsi banyak sekali tuh. Begitu. Ya, jadi sedikit apa namanya tips ya untuk para wajib pajak. Jadi di Kortek itu pertanyaannya di awal. Jadi semuanya itu ditanyakan Pak. Jadi ada misalnya dari sumber pekerjaan, apakah ada bukti potong, kemudian apakah ada fasilitas, kemudian apakah nanti dipotong pihak lain juga, kemudian apakah ada harta, apakah ada hutang, nanti di situ ditanyakan semua. Jadi wajib pajak ketika nanti mengisi SPT standarnya dijawab tidak terlebih dahulu. Nah kemudian nanti ketika mengisi satu pertama sumber penghasilan dari pekerjaan, ketika ada pertanyaan tersebut nanti dijawab iya. Kemudian berikutnya apakah dipotong oleh pemungut? Tentunya sebagai karyawan kan kita dipotongnya atau dipungut oleh pemberi kerja. Jadi nanti terkait jawaban ini nanti dijawab iya. Dijawab dia lagi. Kemudian nanti berikutnya terkait harta, kalau ada dijawab dia. Kemudian hutang juga harus ada opsi seperti itu, dijawab dia, nanti baru ngisi hutang. Jadi itu untuk pengisian SPT-nya. Kemudian untuk berikutnya nih Mbak, ke bagian lampiran. Nah, lampiran ini nanti para wajib pajak juga harus mengecek jawaban ini di depan tadi. Ketika jawab iya, tentunya lampirannya nanti diisi. Nah, lampiran pertama apa nih Pak? Tadi kan kita jawab terkait penghasilan. Ya. Nanti di situ masukkanlah jumlah penghasilannya. Kemudian berikutnya terkait siapa yang memotong. Nah, seharusnya kalau nanti pemberi kerja itu sudah lapor SPT 21, pasal 21-nya sudah Kortek. Nah, bukti pemotongan ini akan secara otomatis Mbak. Lebih otomatis ya? Iya, jadi tidak seperti dulu lagi kita harus input. Mengisi ya, kita harus input tuh satu. Jumlahnya berapa, kerjanya di mana, NPWP-nya juga, nomornya berapa, nomor bukti potongnya. Dan nanti seharusnya di konteks ini terkait bukti potong itu akan muncul sendiri atau tercirculate namanya. Biasanya langsung muncul di situ bukti potong dari pemberi kerja. Cuma kita di input penghasilan kita berapa. Nah kemudian berikutnya terkait harta, kemudian hutang kalau ada yang diisi. Kemudian nanti ini adalah keempat nih ya. Nah nanti langkah keempat ini adalah pengecekan SPT dan submit SPT. Nah pengecekannya itu apa? Nanti terkait kalau kita pemberi kerja itu seharusnya SPT kita itu harusnya mundur Mbak. Mungkin kawan pajak ini biasa dulu lapor SPT-nya ini. Ya, di Kortek juga sama nanti dicek antara pemotongan dan jumlah PPh terutangnya itu harus Nah, kemudian nanti ini setelah semuanya sudah nihil atau sudah sesuai, kemudian nanti PTKP-nya juga jangan lupa dipilih dengan PTKP sesuai dengan bukti potong ya. Jadi nanti statusnya sudah nihil, kemudian nanti submit. Nah, submit ini nanti kalau dulu kan butuh kayak
kayak semacam foto token ya, nanti dikirimkan ke email. Nah kadang lama, kadang kalau misalnya udah mepet-mepet bulan Maret, lemot, error. Nah nanti semoga saja di Cortex ini nanti pada saat submit itu sudah langsung bisa memasukkan di awal tadi kode atau realisasi PJP atau passphrase yang kemudian kita submit. Ya, mungkin itu ya, mungkin mudah nggak mudah Mbak, tapi memang mungkin kalau pertama mungkin dirasanya sulit, tapi semoga dengan satu aplikasi ini tidak membedakan antara 1770, 17SS dan semacamnya, nanti wajib pajak mudah. Harusnya memang mudah sih, mudah karena tadi itu tidak membedakan, jadi dia mungkin hanya membedakan antara wajib pajak orang pribadi dengan badan otonom ya. Nah yang untuk orang pribadi kuncinya adalah di pertanyaan-pertanyaan di awal. Tuh, dari jawaban ya atau tidak itu nanti akan mempengaruhi lampiran-lampiran yang ada gitu Mas ya. Betul ya. Nah untuk apa namanya harta dan itu apakah bisa di skip atau gimana sih? Kalau dulu kan kayak masih bisa di skip tuh Mas. Nah untuk harta di konteks sendiri nanti tidak ada pilihan ya atau tidak Pak. Jadi untuk harta tadi saya koreksi sebentar ya. Tadi sebelumnya kalau untuk harta itu nanti dia defaultnya ada ya dan wajib diisi. Oke. Sesuai dengan yang dimiliki wajib pajak gitu. Karena harta itu terkait apakah untuk memperoleh harta itu penghasilannya sudah membayar pajak. Tapi jangan takut wajib pajaknya, kalau misalnya hartanya diperoleh dari riba atau segala macamnya kan itu bukan objek pajak. Ya. Biasanya kan kalau pajak agak kalau terkait pengisian harta itu agak-agak takut ya. Ini mau diapain nih pengisian harta ya kayak gitu kan. Itu lebih kepada nanti dicek apakah perolehan hartanya itu sudah ada pembayaran pajaknya terkait penghasilannya ya, bukan perolehan hartanya ya. Oke, jadi seperti itu ya Pak Pajak, harus khawatir karena di Cortex itu sendiri nanti pengisian harta dan hutang itu memang defaultnya wajib ya, harus diisi harta. Kalau hutang nanti bisa milih. Sesuai ya, sesuai dengan keadaan. Iya, karena kan wajib pajak juga mungkin nggak semuanya. ada yang tidak memilih untuk tidak berhutang. Oke, jadi yang untuk harta silahkan diisi sesuai dengan kondisi kawan pajak sesungguhnya. Ya. Semuanya diisi dengan kondisi kawan pajak yang sesungguhnya. Mungkin ada penanya Iya, mungkin ada Mbak? pertanyaan. Dibacakan aja nggak apa-apa mungkin. Atau kalau belum nanti kita ini Mbak. Jadi kita juga akan ngadain kelas pajak ya Mbak ya. Jadi kita juga ada pendaftaran ya di IG KPP Pajak Bahkan, sorry. Di IG Pajak Bahkan di situ nanti ada pendaftaran untuk Mengikuti sosialisasi ya. mengikuti sosialisasi terkait STT tahunan. Nanti monggo Bapak Ibu silakan kalau misalnya pengen belajar atau mencoba, nanti kami dari kantor pusat pun menyiapkan laman tertentu yang bisa diakses untuk wajib pajak belajar. Jadi kan kalau di konteks aslinya kan tahun pajak SPT tahunan 2025 kan belum muncul itu Mbak, karena kan belum berakhir nih, ini kan masih 2025. Jadi konsep atau segala macamnya tadi belum muncul. Ya. Jadi kita tuh tadi bicaranya tuh memang di konteks aslinya belum muncul. Tapi ketika Bapak Ibu pengen mencoba, apa sih yang dibicarakan oleh kita tadi ini, pengen membuktikan, nah nanti silakan Bapak Ibu untuk bisa hadir di KPP pertama Bahkan, tapi tentunya untuk bisa registrasi terlebih dahulu. Karena memang kita juga ya karena memang ini sesuatu yang baru, ya jadi kita juga harus mensosialisasikan ya, tidak hanya ke tadi karyawan, juga tentunya pemberi kerja juga. Jadi untuk yang nanti untuk kelas pajaknya ini atau sosialisasi ini tidak terbatas orang pribadi ya, jadi ada badan. Mungkin itu yang bisa ditambah. Ini ada pertanyaan Kak dari Siva Mukaroma. Kak, apakah lapornya bisa lewat HP? Oh Apakah iya. laporannya bisa lewat HP atau harus laptop mungkin? Oh ya, jadi basis data untuk konten itu kan menggunakan web. Jadi web itu kan bisa diakses melalui tentunya bisa HP. Jadi sama ya, tidak terbatas kayak dulu
kalau dulu tuh terbatasnya itu untuk mungkin wajib pajak yang badan itu mungkin masih ingat dengan aplikasi e-faktur mungkin ya. Jadi e-faktur itu kan harus aplikasi sendiri dan install di laptop. Tapi kalau untuk SPT tahunan orang pribadi ini ya sama kayak dulu, di e-filing kan juga bisa akses melalui handphone ya, sama. Kortek juga tentunya tidak mengalami kemunduran, jadi ya bisa diakses melalui HP dan semacam browser ya, nanti pakai browser. Ada satu lagi nih Kak, dari kalfit.id, lapor pajak untuk UMKM apakah harus pakai Cortex? Lapor pajak untuk UMKM apakah Betul. harus melalui Ya. Cortex? Ya. Oh, Mas. Ya, jadi terima kasih untuk Kalfit ya tadi ya. Jadi tadi kan kita bahas terkait karyawan ya. Nah, tentunya tadi mungkin masih ingat ya tadi sebelumnya bahwa SPT-nya itu memang di Cortex semua, Mbak. Jadi untuk UMKM jadi pada pilihan sumber penghasilannya nanti pilih yang dari usaha. Nah, ketika milih usaha nanti tentunya ada lampiran yang khusus untuk usaha. Jadi ya, silakan. Jadi semuanya laporannya tentunya menggunakan Cortex, baik orang pribadi, badan dan semuanya sekarang sudah melalui satu pintu ya, yang menggunakan Cortex. Iya betul. Terima kasih. Mungkin sudah terjawab ya. Ya, Kalfit ya tadi. Kalfit. Kalfit. Oke. Ya, tentunya gini, untuk yang usaha juga tidak berbeda dengan sebelumnya. Jadi mungkin yang sebelumnya sudah harus mempersiapkan rincian peredaran bruto per bulan. Di Cortex juga sama nanti. Iya ada juga ya. Ada juga, tapi nanti di inputnya di Cortexnya juga. Jadi nanti wajib pajak mengisi ya itu tadi terkait lampiran di mana dia kalau mencentang atau memilih usaha berarti harus mengisi peredaran bruto atau rincian penghasilan tiap bulan. Jadi nggak perlu upload. Nggak perlu upload. Nanti mungkin uploadnya terkait lampiran ya. Biasanya kalau misalnya ada lampiran, kalau misalnya orang pribadi tadi, kalau misalnya ada beberapa teman sih harus melaporkan lampiran juga. Jadi kalau badan itu ada laporan keuangan, kalau dia UMKM nanti kayaknya harus ngisi rincian perjalanan bruto. Atau misalnya di kolom itu sudah ngisi ya juga tidak perlu karena sudah ada kolom tersendiri. Jadi sudah ada kolom tersendiri untuk pengisian peredaran tiap bulannya itu ya. Betul, Selama tiap tahun 2025. Dan mungkin perlu diingatkan kembali juga ya, nanti yang UMKM tentunya masih mendapat, orang pribadi ya, masih mendapat fasilitas sampai dengan 500 juta. Itu dibebaskan. Iya. 500 juta dalam 1 tahun ya. Betul. Itu dibebaskan, tidak dikenakan. Iya. Jadi UMKM yang omsetnya belum sampai 500 itu nanti ya tenang aja. tenang aja, Itu tidak ada tidak pajaknya. akan- Betul. Tapi kalau sudah lebih dari 500 yang dikenakan itu lebihannya, Betul. bukan misalkan nih 600 ya. 600 gitu ya. Nah, itu bukan 600-nya, tapi 100-nya yang dikenakan Pajak. pajak. Ibaratnya kayak diskon Mbak ya. Iya, Iya, betul. sampai dengan 500. 500 juta. Kalau Itu kali kalau memang 0,5% tidak itu lumayan itu. lumayan. Makanya pemerintah juga memberikan fasilitas Bagi bagi UMKM. UMKM supaya tidak terbebani ya. Ya betul. Ya. Seperti itu. Masih ada pertanyaan? Sudah? Sudah ya kayaknya. Sepertinya informasi yang sudah Bapak sampaikan itu sudah semuanya ya, dari Iya. mulai aktivasi akun, kemudian bagaimana caranya membuat sertifikat digital, kemudian Step by step. step by stepnya pengisian SPT itu juga sudah. Karyawan. Ya, untuk karyawan juga. Mudah-mudahan kawan pajak juga bisa memahami, atau kalau misalkan memang saya kurang paham nih, boleh datang ke ke kelas pajak atau bisa ke KPP, tapi lebih bagus ke kelas pajaknya aja sih. Nah, untuk pendaftarannya ada di Instagram kami di Pajak Batam ya, di Ya, betul. @pajak Batam. Bisa dicek di situ. Silakan daftar. Untuk yang orang pribadi silakan, untuk yang badan juga silakan. Silakan pilih harinya yang kawan pajak bisa menghadiri. Betul. Jadi kami sarankan semuanya ke kawan pajak ya, maksudnya tidak harus di hari Senin kah atau hari Selasa kah. Ada jadwalnya, silahkan mengikuti yang mana yang
kawan pajak bisa hadiri seperti itu. Mungkin itu saja ya pembahasannya. Mudah-mudahan kawan pajak pembahasan dari Mas Dedi ini juga bermanfaat dan kawan pajak juga memahami semuanya. Terima kasih juga untuk Mas Dedi atas Terima kasih juga Mbak Niam. kesempatan dan waktunya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Oh, iya. Mungkin himbauan lagi untuk kawan pajak ya, jangan lupa segera aktifasi akun Ya, Cortex-nya Ya. karena masih banyak yang belum nih ternyata Ya. datanya ya. Iya. Jangan nunggu mepet lah, jangan nunggu mepet. Kalau bisa tahun depan posisinya kawan Sudah pajak aktif. itu sudah aktif. Jadi ketika butuh bantuan kami itu juga ngebantunya nggak dari awal banget, itu udah Betul. mulai dari langsung Lapor step SPT. lapor